Manga One Piece Chapter 1007 dimulai dengan keheranan kelompok bajak laut binatang buas atas aksi dari bos Hyogoro yang mampu menumbangkan para petinggi dari mantan ajudan dari Shogun Orochi. Dan setelah mengalahkan sebagian dari mereka, kakek Hyogoro terlihat pasrah atas keputusannya, yang dimana dia ingin mati sebelum ia dikuasai oleh iblis es sepenuhnya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seraya memantapkan hati seorang Yatape yang tampaknya dikuasai oleh keraguan dan kebimbangan dalam melaksanakan wasiat terakhir dari bos Hyogoro tersebut. Namun bukan hanya kakek Hyogoro yang meminta untuk diakhiri hidupnya, sebab Osama juga meminta hal yang sama dengan bos Hyogoro sang bunga, karena ia juga terjangkiti oleh virus iblis es. Sementara itu, pasukan aliansi yang melihat kejadian memiliki tersebut hanya bisa menggantungkan harapannya kepada Dr. Chopper agar dengan segera menyelesaikan proses duplikasi dari pembuatan virus iblis es yang mulai merajalela. Sedangkan di pihak musuh, pasukan Kaido yang juga terinfeksi oleh iblis es mulai melancarkan protes dalam bentuk pertanyaan kepada atasannya, yang juga sekaligus sebagai sang pencipta dari virus iblis es, yaitu siapa lagi kalau bukan Queen yang dijuluki sebagai sang wabah, yang bisa dibilang biang kerok atas terjadinya peristiwa tersebut. Queen yang mendengar rengekan keputusasaan dari anak buahnya langsung membentak mereka semua bahwa para pelesur hanyalah kumpulan orang-orang yang gagal taruhan dalam mendapatkan kekuatan buah iblis Zoan Smile, yang efeknya membuat mereka selalu tertawa dalam kondisi emosional apapun. Lalu, Queen juga menjelaskan kepada para waiters bahwa harapan mereka untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Zoan Smile sudah tidak ada lagi, sebab bajak laut Doflamingo yang merupakan produsen dari kekuatan buah iblis terlarang sudah dibuat bangkrut oleh kelompok bajak laut topi jerami. Dan atas dasar alasan itulah yang membuat Queen menciptakan virus iblis es agar kekuatan mereka dapat berguna bagi sang Yonko Kaido. Setelah menghardik anak buahnya secara habis-habisan, Queen juga tak lupa menjelek-jelekan Dr. Chopper di depan para pasukan aliansi demi untuk menjatuhkan mental mereka bahwa si Tanuki adalah seorang bajak laut yang mudah melakukan sebuah pengkhianatan. Tetapi, provokasi Queen tersebut tidak serta-merta membuat pasukan aliansi percaya begitu saja, sebab mereka sudah terlanjur percaya dengan kesungguhan dan kesetiaan anggota dari bajak laut Mugiwara. Kembali ke bos Hyogoro, Yatape yang tadinya diliputi oleh rasa skeptisisme mulai memantapkan hatinya untuk memenggal kepala dari kakek Hyogoro yang berada di depan matanya. Namun, sebelum sabetan pedang Yatape mengenai sasaran, Chopper dengan cekatan menyelamatkan kakek Hyogoro dari tebasan pedang Yatape yang hampir saja mengirimnya ke alam baka, sambil memberikan vaksin kepada pimpinan bos Yakuza tersebut. Lalu, Chopper menginstruksikan kepada Miyagi dan Tristan untuk menembakkan obat vaksin yang telah berhasil ia pelajari sebelumnya dalam bentuk sebuah kepulan kabut yang membumbung tinggi, hingga penyebarannya merata ke seluruh ruangan lantai pertunjukan. Keputusan Chopper yang membatalkan vaksin dalam bentuk suntikan merupakan keputusan yang sangat jenius. Mengapa? Karena selain banyaknya orang terjangkiti oleh virus iblis es, mereka juga kehilangan kesadaran. Dengan kata lain, mereka tidak bisa diarahkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Maka daripada itu, Chopper memilih alternatif lain yang sangat efektif dan efisien dalam mengobati mereka. Queen yang melihat tindakan Chopper tersebut langsung murka dibuatnya, dan tanpa pikir panjang ia ingin melenyapkan sang Tanuki dari permukaan bumi. Dikarenakan Dr. Chopper berhasil melawan virusnya yang diklaim olehnya sebagai mahakarya terhebatnya. Tapi sebelum timah panas bersarang di tubuh Chopper, para pasukan pelesur dengan sukarela menjadikan diri mereka sebagai tameng hidup bagi sang dokter, sekaligus sebagai tanda balas budi kepada Dr. Chopper yang tanpa pilih-pilih dalam mengobati pasiennya. Dan di tengah hiruk pikuk tersebut, Marco memegang leher Queen untuk mengunci pergerakannya. Lalu, Chopper dengan senang hati bertransformasi dalam mode Monster Point, sambil menempeleng si Queen bahwa ia bukanlah Tanuki sebagaimana anggapan mereka selama ini. Panel berpindah ke arah Momo, Shinobu, dan Yamato yang masih berlari mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan di saat pencarian mereka tersebut, Momo merasa kesal terhadap dirinya sendiri yang merupakan pimpinan dari pasukan aliansi serta penerus dari klan Kozuki, hingga membuatnya berubah dalam mode Zoannya. Sebab di saat yang lain berperang untuk membuka perbatasan negeri Wano, ia malah bersembunyi di bawah perlindungan Yamato dan Shinobu. Mungkin di dalam pikiran Momo, ia juga ingin terlibat dalam peperangan tersebut, setidaknya dapat memberikan bantuan kepada pasukan aliansi.
Semoga saja ada peran lebih yang diberikan Oda kepada Momo selaku calon penerus Shogun baru di negeri Wano. Di tempat yang lain, agen intelijen terkuat di dunia yaitu CP0 lagi mendiskusikan tentang Vegapunk yang dulunya sempat membuat buah iblis buatan berdasarkan garis keturunan Kaido, hingga membuat pemerintah dunia tertarik untuk mendapatkannya. Akan tetapi, menurut Vegapunk buah iblis buatannya gagal total. Namun kenyataannya, buah iblis buatannya tersebut berhasil dengan sempurna. Hal itu dapat dilihat dari perubahan wujud Zoan Momo yang proporsional jika dibandingkan dengan perubahan buah iblis Zoan Smile buatan Caesar Clone. Pertanyaannya, apakah Vegapunk membohongi pemerintah dunia? Kemungkinannya seperti itu, karena jika memang buah iblis buatannya gagal, seharusnya bentuk perubahan buah iblis dari Momo amburadul. Dan untuk meyakinkan pemerintah dunia bahwa buah iblis tersebut memang gagal total, Vegapunk meninggalkan buah iblis buatannya di Panghazar dengan harapan suatu saat nanti dia akan mengambilnya kembali. Shin beralih ke tempat Akazainine berada, yang dimana mereka dibuat bingung tentang orang yang mengobati mereka. Dan kebingungan mereka bertambah setelah munculnya Kozuki Oden yang pada 20 tahun yang lalu telah dieksekusi mati oleh Kaido. Cuma, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sosok Oden tersebut merupakan sosok Oden yang asli atau palsu? Menurut saya pribadi, itu Oden palsu, alias penyamaran dari Fukurokuju. Sebab, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu jurus ninja adalah menyerupai seseorang. Dengan menyamar menjadi Oden, Fukurokuju tentunya menunggu peluang untuk menyerang mereka semua, terutama ketika mereka lagi lengah. Dan menurutku, sudah saatnya Eiichiro Oda untuk memunculkan kembali karakter yang satu ini, yang sudah menghilang selama 17 chapter lamanya. Adapun kemunculannya kembali, itu pun tak terlepas dari cara bagaimana ia nantinya akan dikalahkan. Mengingat, mayoritas kapten dari Oniwabansu dan Mima Origumi telah dikalahkan oleh kakek Hyogoro. Atau bisa jadi juga, itu merupakan Kozuki Oden yang asli, yang jika kita cermati dari redaksi kalimatnya, seolah-olah ia telah melakukan sebuah perjalanan ruang dan waktu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Dan yang perlu kita ketahui, apapun bisa terjadi dalam cerita manga One Piece jika sang mangaka Eiichiro Oda telah berkehendak. Oke? Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.